his music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Rizky dan kawan 10309 dengan sama saya. Saya sendiri dari 108 dengan NIM 200100500027. Dengan saya Muhammad Sarwahid dengan NIM 2021030041. Dan di sini kami lagi sharing session bersama direktur dari CAX Sidra. Nah, kami mau bicara sama Bapak siapa, terus Bambang saya profesi direkturnya di sini. direktur di sini. Iya. Itu tergantung ordernya kan. Ya, tergantung owner itu order seperti apa. Kalau misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bikin satu kapal, tentu beda. Kalau misalnya panjangnya 10 meter dengan 35 meter, gitu kan. Jadi makanya maksudnya objeknya ini apa dulu, gitu kan. Kita nggak bisa generalisasi semua dalam bikin kapal itu berapa bulan sih. Tergantung, ya tergantung kapalnya. Kalau dia bikinnya cuma panjang 10 meter, mungkin 2-3 bulan siang. Gitu. Kalau misalnya panjangnya kayak di laut itu 35 meter, mungkin butuh waktu setahun. Seperti itu gitu. Jadi pertanyaan kalian tuh nggak bisa dijawab kecuali Pak, misal kalau saya bikin kapal 10 meter itu kira-kira berapa bulan, itu baru pertanyaan yang benar. Kalau bikin kapal itu berapa bulan, itu pertanyaan salah. Enggak, maksudnya secara umum di PT ini Tergantung, karena pesanan kami banyak. oh beda-beda ya. Pesanan ada yang 35 meter, yang sekarang lagi dibangun itu ada 16 meter, ada 10 meter. Yang nak mau ditanya berapa lama ini apanya gitu kan. Prosesnya gitu Pak, dari awal bikin sampai bisa berlayar gitu Pak. Yang 16 meter nih kalau estimasi selesainya kapan Pak? 4 bulan tuh. 4 bulan. Kalau yang 16 meter 4 bulan. Yaitu bahan flat Iya, aluminium. Bahan aluminium. dengan berapa pekerja Pak? Pekerjaannya sekitar 8 gitu. Kalau dia mau pesan kapal selam ya ternyata kita buat kapal selam kan gitu. Iya. Maksudnya kalau dia bikin kapal pesannya kapal penumpang ya kapal penumpang. Kalau misalnya dia pesan kumpul ya kumpul. Artinya kita ini seperti tukang jahit. Kalian mau pesan jas atau pesan kemeja terserah. Seperti itu. Tapi desainnya Pak? Desainnya itu tergantung, kalau misalnya dia bawa desain kita buatkan seperti tukang jahit. Kalau dia nggak bawa desain kita desainkan gitu. Tergantung pembeli kita ini macam tukang jahit. Kalau kalian sudah punya pola kita jahitkan, kalau belum punya pola kita carikan desainer kan gitu. Jadi Pak, pesan apa dari pesan di sini kapal apa? Kita sih kebanyakan tuh kapal penumpang. Banyaknya kapal penumpang, tapi ada beberapa yang bikin kapal ikan juga. Tapi umumnya banyaknya kapal penumpang gitu. Kapal feri gitu Pak? Iya, banyaknya kapal feri. Ada juga kapal-kapal patroli. Mesinnya dari sini juga Pak? Jadi ada juga lihat mesin tempel gitu. Ya, mesin-mesin itu tergantung mereka mau pesan apa lah, mau pesan mesin tempel atau mesin dalam. Oh, jadi sekalian mesinnya. Ya kita pasang mesin. Mesin kan sampai jalan. Ya. Kalau kayak mobil on the road gitu. Kebutuhan kapal. Kalau di tahun ini nurun. Tahun ini nurun. Itu faktornya apa? Karena udah terlalu banyak kapal penumpang lain atau memang kolonialnya belum ada keinginan untuk belum ada. Kalau bukan kami nih ada hubungan dengan politik. Maksudnya habis sebelum pemilu mungkin pengusaha tuh masih wait and see, lihat
Untuk investasi itu masih tunggu apa stabil apa enggak gitulah. Misalnya kalau kita ada duit waktu mau pemilu takut rusuh misalnya gitu, kita simpan dulu duit itu. Ya. Tengok peralihan tapi aku rasa para pengusaha seperti itulah, dia lihat peralihan kekuasaan ini ada kacau apa enggak gitu. Kalau kacau kan investasinya kan kaya kan. Jadi kami maklumi di tahun ini mungkin orang bikin kapal itu kurang atau invest itu kurang karena masa peralihan transisi ya, pemimpin negara kan. Jadi kalau saya pun kalau punya duit saya pun pasti nggak mau ngapa-ngapain, lihat peralihan ini aman apa enggak sih gitu. Kalau misalnya transisinya aman, mungkin aku lebih baik investasi di tahun depan daripada di tahun ini gitu. Ini kan tahun politik, tahun bulan 10 nanti baru pergantian presiden kan. Kalau misalnya aman-aman aja pergantian presiden, mungkin baru orang-orang akan mengeluarkan duit untuk investasi. Kalau enggak, duitnya disimpan lah. Kalau enggak kacau. Dugaan kami seperti itu. Makanya kenapa produksi itu menurun, yang kami pahami bukan di tempat kami aja, faktor eksternal. Nah, di tempat lain pun semua. Nah, kan kita kan saling kenal kan, saling telepon. Gimana kalau di tempat kalian gimana? Ya kurang. Ya kebanyakan sih dugaan kami ya karena itu. Tapi itu oke-oke aja karena mungkin habis ini kan kita lihat peralihan pergantiannya kan agak mulus gitu kan, nggak ada gejolak. Jadi kayaknya mungkin di tahun depan kami optimis makin bisa bagus gitu. Seperti itu sih. Kenapa di tahun ini dulu, kalau di tahun kemarin banyak dari produksinya. Dari eksternal juga. Iya, sepertinya juga Lupa ya Pak. Jadi belum kejawab Pak untuk proses jadinya kapal itu. Mulai dari desainnya, kemudian yang pertama kali dilakukan bangun kayak anjungannya atau decknya atau apa gitu. Itu gimana kita kalau begini? kalau kita lihat misalnya kalian kita anggap ownernya ini belum punya desain lah ya, jadi dia serahkan sama kita. Jadi pertama kita bikinkan dia bentuk GA, pengelolaan yang kasar dulu. Nanti kita submit sama dia, terus dia komen sampai GA-nya itu oke. Maksudnya pembagian ruangan misalnya kan, terus kalau misalnya kapal penumpang ya jumlah kursi. Dari situ kita nanti udah tentukan ukuran pokok apa segala macam. Terus kalau dia oke, kita sign kontrak sama dia. Artinya ada gambaran kasar bentuknya itu seperti apa, itu GA kan gitu kan. GA seperti gambar sana gitu kan. Jadi dia oke, kita sign kontrak, baru kita buat pertama kali kita buat itu lens plan. Nah, kita buat lens plan, gambar konstruksi dan sebagainya. Kalau dia kapalnya under class, kita daftarkan dia ke kelas BKI. Terus habis itu drawing ini masuk ke bagian produksi. Nanti mereka cutting dari lens plan kita, potong, dapatlah frame seperti tadi yang lagi dipasang gitu kan. Per frame gitu, frame bucket atau segala macam dia akan rakit jadi satu. Nah, itu patokannya dari lens plan. Iyalah dari lens plan. Jadi gambar yang paling jantungnya pembuatan kapal ini ya lens plan. Lens plan kalian jelek, kapalnya itu pasti jelek. Lens plan kalian miring, kapalnya jadi miring. Lens plannya itu nggak stabil, kapalnya nggak stabil gitu. Ini semua dari lens plan. Kita hitung kecepatan dia, terus hitung stabilitas dia, semuanya dari lens plan-nya gitu. Kita buat dia yang paling intinya dari pembangunannya itu ya di lens plan-nya itu. Kalau macam konstruksinya atau segala macam ada panduannya. Artinya di kelasnya sendiri mungkin diatur, jarak frame sekian. Dan itu ada semua yang atur kan. Tapi kalau lens plan itu kan kita generate dari desainer yang jadi kita buat gambar lens plan-nya itu ya kita yang tentukan gitu. Kita yang desain dia seperti apa gitu lens plan dia. Dan situ udah jadi dirakit seperti itu, baru kita buat upper structure, buat bangunan atas, terus buat interior, kasih mesin launching, baru kita Lambung, terus bagian atas anjungannya mesin. Ya. Sebenarnya itu metode orang bangun kapal sih. Misalnya ada juga orang bikin per blok, ini bikin lambung, ini bikin rumah, jadi dia bikin bersama, saya taruh gitu. Itu dia mungkin butuh durasi yang cepat, pengen
bangun kapal ini cepat gitu kan. Bagi. Cuman kelemahannya dia makan tempat karena tempatnya harus dua. Tergantung sih, kalau kita nggak pengen buru-buru, bikin ininya dulu, baru bikin bangunannya naikin stepping gitu. Kalau langsung namanya per blok gitu. Ada juga kalau kapal gede, dia misalnya kapal ini dia bagi 3, bikin blok. Keluarnya dibuat di sini, tengahnya midshipnya buat sini, depannya buat sini. Selesai baru di action jadi satu. Itu banyak metode, banyak macam. Kalau kapal-kapal yang kita buat kapal kecil gini ya kita buat tambung dulu, baru ini keping-keping kita kasih naik, simpel gitu, jadi lebih simpel. Nah, kondisional berarti. Iya, kalau misalnya kita butuh kecepatan pembangunan ya kita bikin upper structure-nya dengan lambungnya bersamaan. Dan tentu harus presisinya harus tinggi, ya sampai udah sampai gini nggak pasti lah ya kan. Itu sih. Jadi lanjutkan lagi berarti penting untuk produksi. Ya, dan supply-nya itu sebenarnya yang pentingnya waktu kita buat gitu. Kalau apalagi zamannya sekarang udah canggih kan, ya. Semua computerized kan. Itu, tapi sekarang tanpa 3D kita sulit jual kapal. Artinya gini, waktu bagian produksi itu semua gambar 2D kan. Kita paham gambar 2D, tapi kalau misalnya owner yang punya kapal itu dikasih gambar 2D, dia nggak ngerti, dia bingung kan ini apa lah gitu. Tapi kalau gambarnya udah 3D gitu, dia bisa bayangkan, oh nanti kapal saya itu seperti ini gitu. Jadi benar-benar sekarang 3D itu benar-benar membantu gitu. Ya maksud aku jangan sampai kalian selesai kuliah, misalnya gambarnya pakai kertas kalkir. Itu pasti pingsan. Ya bisa jadi sarjana, bisa juga kerja di galangan. Banyak orang kerja kami kan engineer tapi kerjanya itu sebenarnya speknya bukan spek engineer. Banyak kan gitu yang aku lihat sih ya. Artinya dia kerja di galangan tapi yang dia pegang itu sebenarnya bukan untuk engineer doang. Nggak bisa juga kita bilang engineer dia kalau cuma kerjanya stokis barang apa gitu kan di galang kapal, tapi bagian gudang misalnya gitu kan, what the hell itu bukan engineer, walaupun memang seharusnya ada engineer gitu, tapi enggak gitu. Yang saya bayangkan engineer ya engineer gitu. Saya bikin kapal, kita ada kapal di situ di Jalan Malaysia itu harga kapal mungkin sekitar $2 juta, 20 miliaran satu biji. Itu kita produksi sendiri dari drawing apa segala macam kita buat sendiri gitu. Itu bukan barang murah. Artinya kalau misalnya satu biji kapal itu lebih dari 20 miliar, kita nggak pakai tenaga dari luar apa segala macam. Yang saya bayangkan engineer itu ya begitu lah kan. Maksudnya kita ada produksi satu barang dengan kalau misalnya apa bangunan darat, rumah apa gitu 20 miliar itu betul-betul wah luar biasa gitu. Tapi kalau di laut ini kan enggak. Jadi maksud aku yang aku bayangkan selalu engineer tuh ya begitu gitu. Jadi saya ngomong gini sama seperti saya ngomong ke anak saya gitu. Saya ada anak Pak, saya cakap gitu. Saya mau kalian maksudnya jangan sekarang ya sering orang bilang susah cari kerja. Enggak juga sebenarnya. Spek kalian yang enggak cukup. Itu sebenarnya bukan banyak loh tempat kerja, tapi spesifikasi kalian nggak dukung gitu aja sebenarnya, bukannya susah cari kerja, enggak juga, banyak kerjaan. Nah, tapi kalau misalnya kami kalau skillnya nggak kami perlukan bakal juga gitu kan, ya seperti itu tuh. Tapi biasanya kalau yang aku buka lowongan kerja misalnya terus yang melamar tuh CV-nya Microsoft Word, Microsoft Excel, aku pening liatnya. Makanya pandai mengoperasikan Word, Excel. Sekarang anak SMP itu semua pandai pakai Word sama Excel. Kalau sarjana kemampuannya Word, Excel, itu terus gitu. Yang saya bayangkan mahasiswa tuh pakai CV kayak kita kan, kita sebenarnya nggak perlu misalnya kan bahasa misalnya mahir berbahasa Inggris, bahasa Perancis, misalnya bahasa Jepang, kan otak kita langsung, walaupun kan saya nggak perlu orang berbahasa Jepang, tapi
pemikiran saya pasti Pak, Wah. ngeri ya, bisa 3 bahasa misalnya gitu kan, belum yang lainnya kan pasti nyingkir dulu kan. Ya, Apakah saya perlu orang berbahasa Jepang? Enggak juga. Itu tanda keseriusan hidup si anak ini sebenarnya kan gitu kan. Oh dia ini berarti memang serius hidupnya. Kalau lu cuma bisa Microsoft Word sama Excel, lu gak serius hidup lu sebenarnya. Kan gitu kan. Kalau misalnya lihat terus aplikasi berderet gitu kan, itu tandanya apa sih? Apakah kami perlu segitu banyak? Enggak juga sebenarnya. Itu bertanda bahwa anak ini punya tanggung jawab terhadap hidupnya yang lebih dari yang lain gitu. Kalau sekarang kalian punya CV cuman seperti itu, kami kan bisa nebak kan. Kalau mereka main ini, gitu kan, nggak serius nih hidupnya, gitu sih. Banyak kan aku pikir sama aja lah cara berpikir orang penerima pekerjaan tuh ya, kira-kira kurang lebih begitulah, gitu. Aku makanya punya banyak teman juga yang setiap dia apply dia nggak akan pernah ditolak. Karena apa, dia punya nilai jualnya tuh tinggi banget gitu, dia nggak pernah bisa ditolak. Dia keliling sampai Dubai apa segala macam, karena memang seperti itu gitu. Tapi memang ya kita bisa lihat dari waktu dia kuliahnya tuh memang udah serius. Anak-anak seperti itu pasti serius, dia hidupnya tuh jelas, tujuannya jelas gitu, benar-benar. Dari waktu kuliahnya kita udah bisa tengok lah dia akan jadi apa gitu. Kita terima repair tapi nggak punya fasilitas dock. Dock artinya docking yang kalian maksud ini apa nih? Kayak Perawatan kapal kita terima, tapi docking yang saya bilang itu naikin kapal ke darat untuk proses pekerjaan. Kami nggak fokus ke hal seperti itu karena alur sungai kami ini kecil. Alur kita kan masuk dari restoran Shangri-La ke sini kan, ini kan kecil alurnya kan. Jadi kalau untuk kapal-kapal docking ini kan nggak lama biasanya kan, mungkin docking 7 hari atau 10 hari gitu, naik dia turun gitu kan. Lalu lintas yang terlalu sering di sini susah karena sungai kita itu kan kecil. Jadi kami lebih fokus ke pembangunan kapal. Jadi sekali buat misalnya mungkin buat 4 bulan dia sekali keluar gitu kan. Jadi nggak ganggu masyarakat di sekitaran sini. Jadi kita fasilitas docking, kita terima servis tapi nggak terima naik ke darat. Docking yang saya maksud yang kita nggak terima itu naik ke darat. Kita nggak punya slipway. Biasanya kita naikin kalau pakai slipway kan. Itu kita nggak ada untuk slipway. Baik Pak, udah habis ya pertanyaannya. Pada dasarnya kami beruntung sih dapat ketemu Pak Bambang hari ini, terus udah diizinin bikin dokumenter juga di pekerjaan tadi, dan udah sharing juga sama Bapak tentang bagaimana sih seharusnya mahasiswa, bagaimana sih seharusnya jadi engineer gitu. Sekian sih dari kami, terima kasih Pak atas waktunya, maaf juga udah mengganggu waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak berikan itu diridhoi oleh Allah SWT. Terakhir saya akhiri, saya Pak akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku antar ke kapal. Siap Pak.